Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala pujian hanya milik Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau minal maldi al-an ila yaumil qiyamah. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Hayatul Mursyida MPD, juga teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Hayati, jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam non-reguler semester 1. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pembahasan pertama, perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Bahasa Indonesia secara historis merupakan varian bahasa Melayu yang kini juga digunakan di wilayah yang luas meliputi Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bagian selatan Thailand, bagian selatan Filipina, dan beberapa tempat di Afrika Selatan. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda tadi. Sejak saat itu, bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Indonesia sekarang mulai dinamai bahasa Indonesia. Namun, secara resmi penyebutan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi di Indonesia baru muncul pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Konstitusi Indonesia diresmikan. Beralih pada pembahasan kedua, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Nomor 1, tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkslecture atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Nurbaya, Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Nomor 2, tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datok Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 3, tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Nomor 4, tahun 1933 berdirinya sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Nomor 5, tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Nomor 7, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nomor 8, tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Passion yang berlaku sebelumnya. Nomor 9, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Terakhir, tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Demikian presentasi saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.